Jumpa lagi hari ini dengan aku, Saf. Di sini sedang gerimis. Jadi kalau misal nanti kalian dengar suara hujan, nikmatin aja, oke? Hari ini kita bakal ngomongin seputar masalah kesehatan. Karena aku nggak ada background kesehatan selain pernah jadi anggota PMR di SMA untuk 2,5 periode. Aku bakal baca beberapa referensi yang akan aku jadiin acuan untuk membuat video ini. Tapi kalau misal emang ada info yang aku sampaikan kurang tepat, kalian bisa koreksi info yang aku berikan di kolom komentar. Yuk kita langsung ke videonya. Hari ini kita akan ngebahas kondisi kita saat ini, lalu penyebab dari masalah kesehatan yang akan kita bahas, lalu kebiasaan tertentu yang memicu terjadinya disabilitas pada lansia. Yang keempat, mulai dari mana untuk memperbaikinya. Lalu ada bonus berupa pembacaan sajak puisi karya buatanku sendiri. Dan yang terakhir adalah penutup. Nah, kalian bisa lihat di gambar, ada 3 gambar. Yang pertama menggambarkan lansia yang bungkuk. Lalu yang kedua ada 2 orang yang obesitas, ada yang masih muda dan ada yang sudah lansia. Kemudian ada 1 orang lansia yang merasakan nyeri sendi. Nah, dari gambar itu pasti kalian pernah kan lihat orang-orang yang berumur lebih dari 50 tahun ke atas sudah sulit berjalan dan beraktivitas seperti kita yang berusia belasan hingga 20 tahunan. Mereka ini mulai merasa sakit punggung hingga terlihat bungkuk dan harus menggunakan tongkat atau kursi roda untuk berjalan. Jadi kepikiran, apa yang bisa kita lakukan untuk bisa tetap sehat dan aktif sampai kita lanjut usia. Nah, ngomongin tentang lanjut usia berarti kita ngomongin disabilitas, yaitu suatu kondisi yang menyebabkan fungsi tubuh seseorang yang menyebabkan penurunan kemampuan untuk melakukan aktivitas sehari-hari dan menurunkan kualitas hidup orang tersebut. Kita masuk ke bab pembahasan penyebab. Nah, pasti banyak yang mengira bahwa kondisi disabilitas di usia lanjut itu karena penyakit-penyakit orang tua. Padahal sebagian masalah itu bisa dicegah dengan berbagai usaha yang dilakukan sejak muda. Nah, kita-kita ini yang masih muda nanti ada tipsnya untuk menguranginya. Nah, kita uraikan dulu penyebab paling banyak disabilitas. Ada 3. Yang pertama, artritis atau radang sendi. Yang kedua yaitu masalah pada tulang belakang. Dan yang ketiga, penyakit jantung. Kabar baiknya, 3 penyebab disabilitas tersebut resikonya bisa diturunkan jika sejak muda kita melakukan atau tidak melakukan kebiasaan-kebiasaan tertentu. Yang bisa kita lakukan itu, yang pertama nih, kita harus mencegah obesitas. Karena kalau kita obesitas yang menyebabkan resiko sakit tulang belakang dan penyakit jantung. Semakin lama seseorang obesitas, maka semakin cepat pula terjadi penyakit atau masalah sendi. Yang kedua, berolahraga secara teratur, bukan olahraga secara berlebihan.
kalian bisa memulai dari intensitas berolahraga paling ringan. Baru ditingkatkan secara bertahap. Olahraga juga bisa mengurangi osteoporosis karena kita memberi beban ke tulang secara berkala yang akan memicu untuk tulang semakin kuat. Lalu kebiasaan yang keempat adalah hindari merokok. Kenapa sih? Merokok itu memiliki komplikasi yang sangat banyak pada jantung. Selain itu, merokok juga mempercepat degenerasi pada tulang rawan sendi yang akan mempercepat proses osteoporosis. Nah, kan udah dibahas tuh tadi penyebab dan kebiasaan tertentu. Kita masuk ke mulai dari mana. Di sini aku bakal lebih nekanin ke masalah obesitas. Karena banyak banget tuh dampak dari obesitas. Mulai dari resiko terkena diabetes dan komplikasinya, hipertensi, stroke, dan penyakit jantung, bahkan penurunan kesuburan dan masalah-masalah psikologis. Nah, yang perlu teman-teman ketahui nih, yang paling mudah kita lakuin pertama kali itu menghitung body mass index atau massa tubuh, kemudian diklasifikasikan. Kalau misalnya angka BMI kita lebih dari 30, maka itu termasuk obesitas. Kita kasih permisalan ya. Sebelumnya ada rumus untuk menghitung BMI. Nah, untuk gampangnya, kalian bisa menghitung BMI kalian dengan rumus berat badan dalam kilogram dibagi tinggi badan dikali tinggi badan dalam meter. Atau kalau kalian pengen gampang, kalian bisa buka web kalkulator.net. Setelah masuk ke web, kalian bisa scroll ke bawah dan kalian akan nemuin di bagian fitness dan health calculators. Kalian klik aja di bagian BMI kalkulator. Nah, kita kasih permisalan. Misalnya ada bapak-bapak bernama Pak Budi. Dia berumur 32 tahun dengan tinggi 170 cm dan berat badan 90 kg. Kalian tinggal masukin tuh ke kalkulator.net dan langsung akan muncul di tes Pak Budi ini, dia termasuk ke obses kelas 1. Karena Pak Budi mengalami obesitas tingkat 1, maka sebaiknya untuk menurunkan berat badan, tapi lebih baiknya ini dikonsultasikan dengan dokter pribadi ya. Nah, untuk tahu kita harus menurunkan berapa kilo, pasti diawali dulu dengan kita harus mengurangi porsi makan. Dan bagaimana sih kita tahu seberapa banyak kalori yang harus kita butuhin dalam sehari? Nah, itu kita sebut dengan BMR atau basal metabolism rate. Apa sih BMR itu? BMR adalah jumlah kalori yang dibutuhkan tubuh untuk menjalankan fungsi jantung, otak, ginjal, dan organ-organ lain saat Anda tidak bergerak sama sekali. Nah, kalau data Pak Budi tadi dimasukkan lagi ke kalkulator kalori yang juga ada di kalkulator.net, maka ketika Pak Budi ingin menurunkan berat badan dengan lamban, berarti dalam sehari ia boleh memakan 1919 kalori per hari. Kalau ia ingin menurunkan sekitar setengah kilogram per minggu, maka ia bisa memakan 1669 kalori per hari. Sebenarnya untuk ekstrim
penurunan berat badan tidak disaranin, tapi kalau misalnya diperbolehkan oleh dokternya, maka perkiraan kalori yang bisa dimakan Pak Budi sekitar 1169 kalori. Bermanfaat banget kan web ini, walaupun hasilnya nggak akurat, tapi bisa dijadikan sebagai patokan kasar kita. Nah, untuk teman-teman bisa juga coba untuk hitung BMI dan BMR-nya di web ini. Kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu hampir sebagian besar penyakit pada usia lanjut bermula dari masalah atau kebiasaan saat usia muda yang dibiarkan atau tidak ditangani dengan baik. Untuk teman-teman yang belum punya gejala penyakit lanjut usia, yuk mulai jaga kesehatan dan pola makan supaya masa tua kita kualitas hidupnya lebih bagus. Untuk hari ini, bonus yang aku janjiin di awal yaitu aku bakal ngebacain sajak puisi yang berjudul Manusia. Manusia, ringan di tangan, berat di tindakan. Manusia, mengerti yang dikatakan, namun tak tahu harus membalas apa. Manusia, makhluk lemah dengan hati yang bimbang. Cepat putuskan, kau hendak memilih siapa? Manusia, makhluk dengan 1001 cara bersembunyi, menghindar dari masalah-masalah yang dibuatnya, melempar duri tanda tak peduli. Dasar kalian pembohong. Cerita di balik sajak puisi ini sangat simpel. Sajak puisi ini aku buat pada 13 Maret 2020. Saat itu aku memikirkan sisi lari atau mangkir dari tanggung jawab yang sering dilakukan manusia. Sekian dari episode kedua kali ini. Semoga ada manfaat yang teman-teman bisa ambil. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.